Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang akuntansi manajemen sistem akuntansi biaya pemasaran. Sebelum berlanjut ke materi, perkenalkan nama saya Haniatul Munfarida, saya dari kelas manajemen 2B dari UPBJ Pokjar Cempaka Pati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengertian dan tujuan akuntansi manajemen, konsep akuntansi manajemen, serta contoh soal dan penyelesaiannya. Mari kita mulai pembahasan yang pertama. Apa sih akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen adalah proses mempersiapkan laporan operasional bisnis yang membantu manajer atau pimpinan untuk membuat keputusan jangka pendek dan jangka panjang dengan tujuan mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, menafsirkan, dan mengkomunikasikan informasi kepada manajer. Nah, berikut ini adalah fungsi akuntansi manajemen. 1. Memprediksi bisnis di masa mendatang. 2. Mempermudah keputusan bisnis. 3. Memperkirakan arus kas. 4. Menganalisis tingkat pengembalian. 5. Perencanaan dan identifikasi masalah bisnis. Selanjutnya adalah konsep akuntansi manajemen. Konsep akuntansi manajemen terbagi menjadi dua, yaitu biaya produksi atau biaya manufaktur dan biaya produk dan biaya periode. Untuk biaya produksi atau biaya manufaktur dikelompokkan menjadi tiga, yaitu biaya bahan langsung atau direct material cost, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, dan biaya overhead pabrik. Sebelum kita mempelajari tentang biaya-biaya itu, apa sih objek biaya itu? Objek biaya atau tujuan biaya atau cost objektif adalah tempat di mana biaya atau aktivitas diakumulasikan atau diukur. Dan biasanya objek biaya dapat digunakan untuk menelusuri biaya dan menentukan seberapa objektifkah biaya tersebut dapat diandalkan dan seberapa berartinya ukuran biaya dihasilkan. Unsur aktivitas-aktivitas yang dapat dijadikan objek biaya adalah 1. Produksi, 2. Produk, 3. Departemen, 4. Divisi, 5. Lini produk, 6. Kontrak, 7. Batch dan unsur-unsur sejenisnya, 8. Pesanan pelanggan, 9. Proyek, 10. Proses, dan 11. Tujuan strategi. Berikut adalah cara menelusuri biaya kepada objek biaya. 1. Jika objek biaya yang digunakan adalah produksi, maka biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya langsung, sedangkan biaya overhead adalah biaya tidak langsung. 2. Jika objek biaya yang digunakan adalah produk, maka setiap bahan yang menyusun produk itu serta biaya paten dan royalti merupakan biaya langsung. Demikian juga dengan tenaga kerja langsung yang mengubah bahan baku menjadi produk, jadi merupakan biaya langsung. Biaya tidak langsungnya seperti asuransi, biaya sewa, dan lain sebagainya. Nomor 3, jika objek biaya yang digunakan adalah batch, maka biaya digunakannya atau setup cost merupakan biaya langsung karena biaya ini dapat dialokasikan secara arbitrer atau dialokasikan yang tidak jelas ke setiap unit produksi. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke pembahasan tadi. Apa sih biaya produksi? Biaya produksi atau biaya manufaktur adalah biaya yang timbul dari suatu proses produksi perusahaan manufaktur dalam membuat barang atau jasa yang akan dijual. Biaya produksi sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu biaya bahan langsung atau direct material cost adalah biaya bahan baku yang bersentuhan langsung dengan produk yang akan diproduksi dan nominal yang timbul cenderung mudah ditelusuri. Yang nomor 2, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost adalah upah, tunjangan, dan asuransi yang dibayarkan kepada pegawai yang terlibat langsung dalam jalannya proses produksi. Yang nomor 3, biaya overhead pabrik adalah biaya secara tidak langsung berkaitan dengan aktivitas pabrik dan terjadi ketika memproduksi suatu produk. Selanjutnya adalah biaya produk dan biaya periode. Biaya produk adalah biaya yang diperlukan dan menjadi integral atau dengan kata lain, biayanya secara langsung dapat diidentifikasikan sampai ke produk jadi, meliputi biaya bahan langsung, biaya bahan tak langsung, dan lain sebagainya.
Yang nomor 2 adalah biaya periode. Biaya periode adalah biaya yang secara tidak langsung berhubungan dengan produk dan karena tidak dimasukkan dalam unsur persediaan. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan diagram berikut ini yang menjelaskan tentang hubungan biaya produk dan biaya periode. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, mari kita coba kerjakan contoh soal. Pada tanggal 31 Desember 2020 akhir tahun lalu, PT ABC memiliki daftar saldo sebagai berikut. Dengan persediaan bahan baku Rp240.000, persediaan bahan dalam proses Rp200.000, persediaan barang jadi Rp800.000, pembelian bahan baku Rp1.800.000, biaya tenaga kerja langsung Rp700.000, biaya tenaga kerja tak langsung Rp180.000, biaya daya listrik Rp20.000, biaya bahan habis pakai Rp8.000, biaya depresiasi pabrik dan peralatan Rp120.000, biaya asuransi pabrik Rp15.000, dan pada tanggal 31 Desember 2020, persediaan yang masih tersisa adalah senilai Rp250.000. Nah, untuk menyelesaikannya, kita buat laporan seperti berikut. Yang pertama, kita masukkan barang dalam proses senilai Rp200.000. Kemudian, biaya produksi selama tahun 2021 meliputi biaya bahan langsung, yaitu persediaan 1 Januari 2021 senilai Rp240.000 ditambah pembelian senilai Rp1.800.000 dan jumlah bahan baku yang tersedia senilai Rp2.040.000. Kemudian kita kurangi dengan persediaan pada 31 Desember 2020 senilai Rp1.240.000 sehingga bahan langsung digunakan menjadi Rp800.000. Setelah itu kita masukkan biaya tenaga kerja langsung senilai Rp700.000. Selanjutnya kita masukkan biaya overhead pabrik meliputi biaya tenaga kerja tak langsung senilai Rp180.000, biaya listrik senilai Rp20.000, biaya air senilai Rp5.000, biaya depresiasi bahan dan alat senilai Rp120.000, bahan habis pakai pabrik senilai Rp8.000, asuransi pabrik senilai Rp15.000, overhead pabrik lainnya senilai Rp10.000. Kemudian kita jumlahkan biaya overhead pabrik dan menjadi Rp358.000. Untuk mengetahui jumlah biaya produksi, kita tambahkan biaya tenaga kerja langsung senilai Rp700.000 dan biaya bahan langsung digunakan senilai Rp800.000 serta jumlah biaya overhead pabrik senilai Rp358.000. Setelah kita mendapatkan jumlah biaya produksi, kita harus mencari jumlah biaya barang dalam proses awal dan biaya produksi periode ini. Untuk mencarinya, kita bisa menambahkan jumlah biaya produksi dengan barang dalam proses pada 1 Januari 2020. Setelah mendapatkan hasilnya senilai Rp2.058.000, kita harus mencari harga pokok produk pada tahun 2020 dengan cara jumlah biaya barang dalam proses awal dan biaya produksi periode ini dikurangi dengan barang dalam proses pada 31 Desember 2020 senilai Rp258.000 hingga memperoleh hasil senilai Rp1.800.000. Sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, jangan lupa dimaafkan ya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.